Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ya. Dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nadia Konita. Di sini saya akan membahas mengenai wanita. Karena saya berdiri di sini sebagai seorang wanita, jadi saya akan membahas mengenai hak dan kedudukan seorang wanita. Kita lihat di slide-nya ya. Sama saya. Sebelum memasuki ke pembahasan yang lebih lanjut, kita mengetahui dulu nih pengertian dari wanita itu tersendiri dalam Islam. Jadi ada 3 pengertian menurut terminologi, menurut etimologi, dan menurut dalam KBBI. Jadi secara terminologi, wanita adalah sebutan yang digunakan oleh Homo sapiens. Homo sapiens itu makhluk yang memiliki akal. Terus wanita juga merupakan kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Nah, sedangkan menurut etimologi, kata wanita berasal dari etimologi Jawa, yaitu wani ditoto, yang artinya berani untuk diatur. Sedangkan menurut KBBI, disebutkan bahwasanya wanita itu adalah perempuan dewasa. Perempuan adalah manusia yang mempunyai rahim, dapat melahirkan, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya wanita itu gambaran perempuan dewasa yang mempunyai rahim dan dapat melahirkan. Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Sekarang saya akan membahas tentang kedudukan wanita sebelum Islam. Jadi sebelum Islam atau pada masa jahiliyah, secara khusus masa jahiliyah pada bangsa Arab maupun bangsa non-Arab, di masa ini tidak ada rasul yang diutus dan cahaya petunjuk masih redup. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka pada orang-orang pada zaman ini nih. Kenapa sih Allah murka? Jadi tuh Allah murka karena di masa itu kaum perempuan hidup pada situasi yang sangat sulit. Apalagi di kalangan masyarakat Arab, sebab mereka tidak suka memiliki anak perempuan. Nah, ada banyak di antara mereka nih yang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ada juga yang dibiarkan hidup tapi dalam keadaan yang sangat dihinakan. Nah, cerita ini tuh telah tertulis dalam surat At-Takwir ayat 86 dan An-Nahl ayat 58 sampai 59. Ya. Nah, jadi tuh dalam hal ini orang-orang Arab hanya mengkhususkan harta waris kepada laki-laki, bahkan menganggap wanita adalah harta yang diwariskan. Nah, kita lanjut ya. Kemudian kedudukan wanita dalam pandangan Islam. Nah, seorang wanita dalam pandangan Islam dan tradisi di masyarakat memiliki kedudukan yang sangat kompleks. Jadi tuh ketika Islam datang, kezoliman terhadap wanita dihapuskan dan martabatnya sebagai manusia itu dikembalikan kembali. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Pada ayat ini juga dijelaskan bahwasanya Allah menyebutkan wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Jadi itu dengan begitu ia juga memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan pahala dan hukuman atas apa yang diperbuatnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang di sini hak dan kedudukan wanita dalam Islam. Yang pertama, kedudukan wanita dalam keluarga. Nah, di sini tuh ada 3 ya hak kedudukan wanita dalam keluarga. Yang pertama sebagai seorang istri tentunya, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang istri, wanita wajib mematuhi suaminya karena suami merupakan Kepala rumah tangga. Iya, betul sekali, Dak. Kepala rumah tangga. Nah, kalau poin kedua sebagai seorang ibu. Jadi
tidak hanya sebagai seorang istri, tapi wanita juga diwajibkan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya, membimbing anaknya dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik. Nah, sebagai seorang pendidik, jadi ibu wanita itu harus mendidik anaknya, mengajarkan anaknya, memberikan ilmu kepada anaknya dan lain sebagainya. Nah, menurut saya wanita itu multifungsional, dia tuh bisa sebagai istri, bisa sebagai ibu maupun sebagai pendidik. Nah, yang kedua, kedudukan wanita dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini sebenarnya wanita tidak diwajibkan untuk bekerja, tapi kalau misalkan kondisinya atau kondisi keuangannya kurang mumpuni, jadi wanita tidak disalahkan untuk bekerja juga gitu. Terus dalam survei yang saya tahu juga 70% wanita yang bekerja itu hasil penghasilannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibagikan kepada orang lain. Beda halnya dengan laki-laki ya. Laki-laki kan kalau misalkan belum menikah, dia uang kerja dia itu buat dia sendiri gitu, bukan gitu deh pokoknya. Nah, yang ketiga, kedudukan wanita dalam hukum waris. Dalam hal ini wanita hanya mendapatkan setengah hukum waris dibandingkan laki-laki. Mengapa demikian? Karena kalau menurut saya, laki-laki itu memiliki banyak tanggungan. Misalkan dia menanggung istrinya, anaknya, orang tuanya dan sebagainya, dan istrinya juga. Tapi kalau wanita mendapatkan hukum harta waris, jadi itu harta warisnya otomatis untuk dia semua gitu, nggak diwajibkan untuk dibagi-bagi ke orang lain. Nah, yang keempat, kedudukan wanita dalam memperoleh pendidikan. Di poin ini sama seperti yang poin pertama, wanita sebagai seorang pendidik. Jadi wanita itu diwajibkan untuk memiliki ilmu yang tinggi. Karena apa? Karena kalau misalkan dia nggak memiliki ilmu, dia bakalan susah gitu buat ngurus anaknya, buat mendidik anaknya nanti. Ada juga orang-orang tuh banyak ngomong kalau misalkan wanita itu nggak harus berpendidikan tinggi karena ujung-ujungnya ke dapur juga kan. Tapi stigma itu salah kayaknya. Terus 5, kedudukan wanita dalam memutuskan tali pernikahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya melaknat orang yang memutuskan tali pernikahan, baik itu dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Kalau misalkan kondisi pernikahannya udah gak utuh, itu wanita berhak memutuskan tali pernikahan. Kalau misalkan dari wanita memutuskan tali pernikahan disebut hulu, sedangkan laki-laki disebut cerai. Yang keenam, kedudukan wanita dalam dunia politik. Banyak banget nih wanita-wanita zaman sekarang yang ikut berperan dalam dunia politikus kan, ikut menyuarakan pendapatnya dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Iya Bu. Sekarang tokoh wanita teladan dalam Islam. Saya ngambil 2 tokoh, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Sumayyah binti Khayyat. Kenapa dia Bu? Nanti kita lihat. Aisyah siapa Bu? Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Nah, Aisyah ini nama lengkap Aisyah adalah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar Asy-Siddiq bin Abu Quhafa Utsman bin Amr bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fahar bin Malik. Sedikit panjang ya. Lahir pada tahun ke-19 sebelum hijrah, tepatnya pada 640 Masehi. Tahu nggak kita? Enggak Bu, karena saya belum lahir. Iya betul. Menikah pada Rasulullah pada tahun kedua Hijriah. Jadi dalam riwayat disebutkan bahwasanya Aisyah menikahi Rasulullah pada umur 19 tahun. Itu menikah yang syahnya ya, kalau dilamar pas 9 tahun. Beliau merupakan penghafal hadis kelima setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik dan Ibnu Abbas. Ada sebanyak 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam mengambil sikap dan menegakkan hukum Allah. Setelah Rasulullah wafat, banyak dari kalangan kaum muslimin yang datang ke kediaman Aisyah untuk berilmu. Maka dari itu, Khalifah Umar dan Utsman mengangkatnya sebagai penasihat. Nah, sosok Aisyah merupakan teladan bagi kita yang tepat bagi muslimah tanpa perlu menggembar-gemborkan masalah emansipasi yang terjadi pada masa ini. Keberadaan Aisyah sudah membuktikan bahwasanya perempuan juga diberikan posisi yang layak pada zaman Rasulullah. Nah, yang kedua ini Sumayyah binti Khayyat. Ini Masya Allah banget nih. Nah, Sumayyah ini adalah seorang budak atau hamba sahaya dari Abu Quzairah bin Mughirah. Sumayyah tercatat dalam sejarah Islam sebagai wanita
pertama yang syahid dalam Islam. Sumayyah dan suaminya Yasir pertama kali memeluk Islam karena melihat anaknya Ammar memeluk Islam. Nah, setelah mengetahui hal itu, banyak pemuka-pemuka pada masa ini yang mengejar-ngejar keluarga Ammar untuk ditangkap. Nah, terutama Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tuh menangkap dan menyiksa keluarga Ammar. Banyak siksaan yang diterima oleh Sumayyah, seperti menindihkan dadanya Sumayyah dengan sebongkah batu panas. Tetapi yang selalu diucapkan Sumayyah itu perkataan yang luar biasa gitu. Ahad, 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 masya Allah. Pada akhirnya Abu Jahal udah putus asa tuh karena keluarga Ammar keluarga Yasir nggak ada yang mau masuk, nggak ada yang mau keluar dari Islam, nggak ada yang mau ngikutin dia. Nah pada akhirnya Sumayyah akhirnya Abu Lahab akhirnya membunuh Sumayyah menggunakan pedangnya. Maka dari itu Sumayyah merupakan wanita pertama yang syahid dalam Islam. Dibunuhnya gimana, Bu? Dibunuhnya di pedang. Serem, Bu. Oke. Sejauh ini ada yang belum mengerti dan ingin ditanyakan? Tapi, Bu, Mengerti. Oke. Bu, kok emang kalau Khadijah atau siapa gitu kenapa nggak dimasukin, Bu? Sebenarnya kalau saya masukin panjang. Oh, Durasinya cuma 10 menit. Oke. Oke. Ada yang ingin bertanya dan yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, Bu, Jelas. cukup. Cukup jelas, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran kali ini saya ingin meminta satu kata kepada kalian tentang wanita. Wanita itu seperti apa? Satu kalimat, satu kata. Ayo dimulai dari Marianti. Marianti masuk depan dong. Satu. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya, Bu. Ya Yanti, kalau menurut kamu wanita itu seperti apa? Wanita itu cantik Iya, seperti saya. seperti saya. Oke, tepuk tangan semuanya. Siapa Mida? Ayo Mida. Ayo Mida, menurut kamu wanita itu seperti apa? Wanita itu bisa jadi seorang ibu, Ya. seorang ayah, Ya. seorang pendidik yang tadi sudah dijelaskan. Ya, berarti multifungsi ya wanita Iya. itu ya. Makasih Mida. Ayo Ica. Ayo, semangat. Suaranya guys, suaranya. Ayo, menurut kamu wanita seperti apa? Wanita itu hatinya bagai baja. Masya Allah. Oke, kita kesimpulannya ya. Iya, Bu. Jadi dari pembelajaran kali ini, bukan kesimpulan sih, sedikit kata-kata dari saya. Tidak dapat dipungkiri kehidupan wanita sangat penting pada setiap sendi kehidupan. Kelembutannya tidak menjadikan kedudukan wanita diabaikan. Bahkan melalui proses itu wanita dapat menduduki tempat terdepan pada perjuangan. Dalam Islam, wanita begitu mulia kedudukannya. Bahkan salah satu nama surah dalam Al-Quran yaitu An-Nisa ayat keempat yang artinya wanita. Surat keempat yang artinya wanita. Bukan hanya itu, Rasulullah ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk dihormati di antara ayah dan ibu, beliau menjawab ibumu, ibumu, ibumu sebanyak 3 kali. Lalu kemudian ayahmu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.